Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah singkat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah dinyatakan sebagai bahasa yang sah pada tahun 1924, jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahasa Indonesia lahir dari bahasa Melayu, yang dibuktikan dari prasasti-prasasti Sriwijaya pada abad ke-7. Berikut adalah prasasti-prasastinya. Yang pertama, prasasti Kedukan Bukit. Di dalam situsnya yang ditulis dalam bahasa Melayu kuno dan ditemukan pada 29 November 1920 di tepi Sungai Tatang, Kampung Kedukan Bukit, Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, Sumatera Selatan. Yang kedua adalah prasasti Talang Tua. Prasasti ini ditulis menggunakan huruf aksara Pallawa dalam bahasa Melayu kuno. Prasasti ini ditemukan pada 17 November 1920 yang bertempat di kaki Bukit Seguntang. Yang ketiga adalah prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur adalah prasasti kutukan yang dibuat oleh seorang penguasa dari Kedaulatan Sriwijaya, Dapuntang Hayang, yang bernama Dapuntang Hyang. Yang kedua yaitu perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia dari masa lampau hingga masa kini tentunya telah melalui berbagai peristiwa penting yang menjadi bahasa Indonesia semakin matang dalam penggunaannya. Berikut adalah peristiwa perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama pada tahun 1901 dan 1908. Berawal pada tahun 1901 sebuah ejaan resmi dalam bahasa Melayu yang disusun oleh C.H.A. van Ophuijsen dalam kitab Logat Melayu. Yang kedua, pada tahun 1917. Pada tahun ini, Komisi voor de Volksvervoer atau Taman Bacaan Rakyat diubah menjadi Balai Pustaka yang menerbitkan novel, pantun bidang pertanian dan kesehatan. Yang ketiga yaitu pada tahun 1928. Pada saat ini yang paling menentukan dalam perkembangan bahasa Indonesia yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Hal ini dikarenakan para pemuda pilihan merancangkan tonggak yang kuku atas perjalanan bahasa Indonesia. Yang keempat yaitu pada tahun 1933. Pada tahun ini secara resmi sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya Pujangga Baru dipimpin oleh Sultan Tafsir Ali Syabana beserta rekan-rekannya. Yang kelima pada tahun 1938. Pada tahun ini yaitu pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia yang pertama di Solo dengan hasil bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan pada saat itu. Yang keenam yaitu pada tahun 1945 penandatanganan sah Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945 yang dalam pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang ketujuh yaitu pada tahun 1947 yaitu pada tanggal 19 Maret diresmikan penggunaannya dalam ejaan Soewandi pengganti ejaan dan Van Ophuijsen yang berlaku sebelumnya. Yang kedelapan yaitu pada tahun 1954 sebagai bahasa nasional dan ditetapkan sebagai bahasa resmi melalui Kongres Bahasa Indonesia yang kedua yaitu di Kedan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954. Yang kesembilan yaitu pada tanggal 16 Agustus 1972 dalam pidato kenegaraan di depan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan diresmikannya penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Yang ke-10 yaitu pada tahun 1978 pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978 yang diselenggarakan oleh Kongres Bahasa Indonesia yang ketiga di Jakarta untuk memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan bahasa Indonesia dan pada sejak tahun 1928 agar tetap terus memantapkan kedudukannya. Yang ke-11 yaitu pada tahun 1983 pada tepatnya
tepatnya pada tanggal 21 sampai 26 November 1983 kembali diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia yang keempat yang ditetapkan tempat di Jakarta. Yang ke-12 yaitu pada tahun 1988, tepatnya pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November yang diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia kelima yang bertempat di Jakarta dan dihadiri oleh sekitar 700 pakar bahasa Indonesia. Yang ke-13 yaitu pada tahun 1993 yang kembali diselenggarakan yang bertempat di Jakarta, yaitu pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November yang dihadiri juga oleh sekitar 770 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Nusantara dan 53 peserta tamu dari mancanegara. Yang ke-14 yaitu pada tahun 1998, yaitu tepatnya pada tanggal 26 sampai 30 Oktober yang diselenggarakan oleh Kongres Bahasa Indonesia ke-8 di Hotel Indonesia Jakarta. Yang ke-15 yaitu tahun 2003 diputuskan bahwa setiap bulan Oktober akan dijadikan sebagai bulan bahasa. Yang ke-16 pada tahun 2008 yang dilangsungkan peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional dan 80 tahun Sumpah Pemuda, dan pada tahun tersebut dirancangkan sebagai Tahun Bahasa. Yang ke-17 sekaligus yang terakhir yaitu pada tahun 2003 tepatnya pada tanggal 28 sampai 31 Oktober 2013 yang diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-10 diikuti oleh 1.500 peserta. Yang ketiga, fungsi pemakaian bahasa Indonesia. Membangun sebuah bangsa yang masyarakatnya majemuk di berbagai bidang bukanlah hal yang mudah. Jika banyak persoalan yang muncul karena terkait dengan kemajemukan itu merupakan sebuah konsekuensi yang tak terelakkan. Fungsi pemakaian bahasa Indonesia ada 7, yaitu yang pertama fungsi instrumental, yang kedua fungsi regulasi, yang ketiga fungsi interaksi, yang keempat fungsi heuristik, yang kelima fungsi personal, yang keenam fungsi representasional, dan yang ketujuh adalah fungsi imajinatif. Pada materi yang kedua ini secara khusus memaparkan bahasa tentang ragam bahasa dan subbahasanya adalah definisi ragam bahasa, klasifikasi ragam bahasa, dan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama, definisi ragam bahasa. Ragam bahasa diartikan sebagai variasi bahasa menurut pemakaiannya. Topik yang dibicarakan hubungan pembicara dengan teman bicara dan medium pembicaranya sebagaimana yang terdapat dalam KBBI. Yang kedua, yaitu klarifikasi ragam bahasa. Yang pertama, ragam baku atau frozen, yang biasanya variasi ini digunakan yang paling formal, biasanya dalam acara khotbah. Yang kedua, yaitu ragam resmi atau formal, yang biasanya digunakan dalam pidato. Yang ketiga, yaitu ragam usaha atau konsultatif, atau yang sering dipakai juga dalam berbicara saat di sekolah. Yang keempat, yaitu ragam santai atau casual. Ragam bahasa ini sering dipakai saat berbincang-bincang dengan keluarga. Kelima, yaitu ragam akrab. Ragam akrab ini sering dipakai pada saat kita berbicara pada teman kita ataupun keluarga kita yang paling akrab atau penuturan yang paling akrab. Yang ketiga, laras bahasa. Yang pertama, laras ilmiah. Laras ilmiah adalah hasil rangkaian gagasan yang merupakan hasil pemikiran, fakta, peristiwa, gerak, dan pendapat. Yang kedua, yaitu laras bahasa keilmuan. Berbahasa yang memperhatikan kaidah pemakaian bahasa Indonesia sesuai dengan konteks situasi, kondisi, dan sosio-budaya. Yang ketiga, laras ilmiah populer, yaitu sebuah tulisan yang bersifat ilmiah, tetapi dianggap dan dikondisikan cara penuturannya yang mudah dimengerti. Biasanya format penyajiannya mengikuti format yang berlaku dalam laras jurnalistik. Demikian yang bisa saya sampaikan pada materi yang kedua, yaitu materi sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sampai menunggu di materi yang ketiga.